Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar dan berkarya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik dari tema 6, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Tahukah anak-anak apa itu lingkungan? Coba perhatikan sekeliling kita. Ada apa saja ya? Ada pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Ada hewan-hewan di sekitar kita, misalnya ayam, bebek, kucing, burung, dan lain-lain. Ada cahaya matahari yang menerangi, ada air yang bisa kita manfaatkan setiap hari, dan banyak hal lainnya. Jadi, apa ya itu lingkungan? Lingkungan adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Semuanya adalah karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri keberadaannya. Karena dengan hadirnya segala hal yang ada di sekitar kita bisa hidup dengan nyaman. Arti penting dari lingkungan, yang pertama, tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Kedua, tempat untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, khususnya yang berupa keperluan sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi. Dampak dari lingkungan yang tidak terjaga, yang pertama adalah dapat mengakibatkan banyak hewan dan tumbuhan punah. Yang kedua, mengakibatkan sumber daya alam semakin menipis. Nah, yang ketiga, mengakibatkan pencemaran udara, tanah, hingga laut. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang tidak dijaga dengan baik akan mengalami suatu kondisi yang kotor dan tercemar. Nah, penumpukan sampah plastik yang telah mencapai angka bertonton menyebabkan berbagai masalah pada lingkungan. Tumpukan sampah plastik pada aliran air sungai dapat mengakibatkan banjir. Hewan-hewan laut pun dapat terjerat dalam tumpukan plastik yang dibuang ke laut dan terkadang menganggap kantong-kantong plastik sebagai makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Sampah plastik Indonesia telah mengalami penumpukan dan sangat memprihatinkan kondisinya. Menurut data Badan Pusat Statistik, sampah plastik Indonesia mencapai angka 64 juta ton per tahun. Ya, ayo, mari kita mulai jaga kebersihan lingkungan kita. Lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya harus kita jaga kelestariannya agar kita bisa tinggal nyaman bersama makhluk hidup lainnya dan lingkungan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi, tugas yang harus anak-anak kerjakan adalah anak-anak akan menjadi relawan kecil untuk Indonesia. Memulai aksinya
dari rumah. Kita bisa memulainya dari diri sendiri. Kita bisa memulainya dari rumah. Perubahan kecil yang kita lakukan akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Nah, setelah itu kita bisa mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Dan hasilnya akan menjadi sangat luar biasa. Lingkungan kita menjadi lestari, nyaman, serta sehat untuk ditinggali. Jadi, kita mulai dari apa ya? Ya, mulai dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Yang pertama, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah yang mudah terurai, misalnya sisa makanan ataupun dedaunan. Sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tapi bisa didaur ulang, misalnya sampah plastik, botol, dan kaleng. Dan sampah beracun atau B3, yaitu sampah berbahan bahaya dan mengandung racun, misalnya bahan-bahan kimia ataupun pecahan kaca, serta benda-benda bekas elektronik. Yang kedua, mengelola sampah dengan melakukan aksi 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat makan sendiri, botol minum sendiri, tas kain atau reusable bag saat berbelanja, dan menggunakan pipet stainless pengganti pipet plastik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, reuse. Mengurangi sampah dengan menggunakan kembali sampah plastik seperti botol sabun mandi atau sampo yang habis dan mengisinya dengan membeli produk isi ulang, ataupun penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil. Bisa juga menggunakan botol bekas sebagai tempat hand sanitizer yang sangat kita butuhkan di tengah pandemi ini. Yang terakhir, recycle. Mengurangi sampah dengan mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru. Misalnya, sampah plastik dirangkai menjadi tas, botol-botol bekas dikreasikan menjadi celengan, koran bekas dimanfaatkan menjadi bingkai foto, tempat pensil dibuat dari buku bekas, mainan dari roll tisu toilet, tempat duduk dari botol-botol bekas, dan banyak lagi. Lakukan setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan kreasikan seunik yang anak-anak bisa. Atur jadwal setiap tahapan kegiatan dalam 1 minggu ke depan ya. Nah, jangan lupa foto setiap tahapan kegiatan yang anak-anak lakukan. Itu akan menjadi bahan penilaian jalannya proses proyek yang kalian kerjakan. Foto setiap kegiatan yang anak-anak lakukan dan susun dalam bentuk laporan sederhana yang nantinya berisi judul kegiatan, tanggal kegiatan, foto kegiatan, kesan ketika anak-anak melakukan kegiatan, harapan anak-anak setelah melakukan kegiatan, dan kalimat ajakan bersama menjaga lingkungan untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas proyeknya dengan sebaik mungkin. Ibu tunggu aksi-aksi luar biasa dari relawan-relawan kecil untuk Indonesia. Semangat berkarya, semangat membangun perubahan yang baik dan hebat untuk lingkungan kita. Dadah!